perkenalkan, nama saya Suhartati Eskenars dan kedua Ibu dosen Poltekkes Kemenkeu Makassar dari jurusan Keperawakan. Namanya Ibu, silakan. Nama saya Natalia Lobo SPD MSMKes. Saya salah satu dosen perawatan maternitas di jurusan Keperawakan. Baik, pada hari ini kita akan memberikan penyuluhan tentang deteksi dini kanker payudara. Apa itu kanker payudara? Kanker payudara adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan payudara. Kanker bisa mulai tumbuh di dalam kelenjar susu, saluran susu, jaringan lemak, maupun jaringan ikat pada payudara. Untuk pemeriksaan lengkap payudara sendiri dibagi atas beberapa tahap. Yang pertama adalah melihat. Melihat dalam hal ini caranya tanggalkan seluruh pakaian bagian atas, berdiri di depan cermin dengan kedua lengan tergantung lepas di dalam ruangan yang terang. Perhatikan payudara Anda. Jadi dengan cara berdiri. Kemudian apakah bentuk dan ukurannya kanan dan kiri simetris? Diperhatikan bentuk ukuran simetris tidaknya antara payudara kanan dan kiri. Kemudian apakah bentuk membesar atau mengeras? Jadi lakukan perabaan pada saat bercermin, apakah bentuknya membesar atau mengeras. Kemudian apakah arah putih lurus ke depan atau berubah arah. Jadi itu yang harus diperhatikan. Ini contoh daripada pada saat kita melihat payudara simetris atau tidak di depan cermin dengan menggunakan cermin yang besar. Kemudian apakah puting tertarik ke dalam? Itu yang perlu kita perhatikan. Kalau puting tertarik ke dalam, itu harus dilakukan perawatan payudara untuk salah satunya untuk mendeteksi apakah ada kanker atau tidak. Kemudian selanjutnya apakah puting atau kulitnya ada yang lecet. Kalau ada yang lecet berarti tanda-tanda adanya jaringan yang sudah mati. Kemudian apakah kulitnya tampak kemerahan, kebiruan atau kehitaman. Apakah kulit tampak menebal dengan pori-pori melebar seperti kulit jeruk. Kemudian apakah permukaan kulitnya mulus, tidak tampak adanya kerutan atau cekungan. Kemudian ulangi semua pengamatan di atas dengan posisi kedua tangan lurus ke atas. Kemudian setelah selesai ulangi lagi pengamatan dengan kedua tangan di pinggang, dada digusungkan, kedua siku ditarik ke belakang. Semua pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui adanya tumor yang terletak dekat dengan kulit. Untuk cara yang kedua adalah memijat. Kedua belah tangan secara lembut memijat payudara dari tepi hingga ke puting untuk mengetahui ada tidaknya cairan yang keluar dari puting susu. Secara normal seharusnya tidak ada kecuali kalau Anda lagi menyusui. Ini contoh gambarnya. Jadi secara pertama itu dengan cara memutar, kemudian meraba dari arah bawah ke ketiak, kemudian dari ketiak ke bawah, kemudian melakukan pemijatan pada area puting susu atau areola dan melakukan perabaan di sekitar ketiak. Yang ketiga dengan cara meraba. Sekarang berbaring di atas tempat tidur. Jadi dengan cara berbaring di atas tempat tidur untuk memeriksa payudara satu demi satu. Yang pertama dilakukan dengan payudara kiri, letakkan sebuah bantal tipis di bawah bahu kiri, sedangkan lengan kiri direntangkan ke atas di samping kepala atau diletakkan di bawah kepala. Jadi begitu pula sebaliknya. Kalau kita melakukan pemeriksaan payudara kiri, jadi miring ke kiri. Kalau melakukan pemeriksaan payudara kanan, miring ke kanan, bantal di arah kanan. Kemudian perlu diperhatikan bahwa masing-masing gerakan memutar harus dilakukan dengan kekuatan tekanan yang berbeda-beda. Setidaknya dengan 3 macam tekanan. Pertama
pertama-tama dilakukan dengan tekanan ringan untuk meraba adanya benjolan dekat permukaan kulit. Kemudian kedua dengan tekanan sedang untuk meraba adanya benjolan di tengah-tengah jaringan payudara. Yang ketiga dengan tekanan cukup kuat untuk merasakan adanya benjolan di dasar payudara dekat dengan tulang dada. Setelah selesai dengan payudara kiri, pindah posisi bantal dan lengan. Lakukan pemeriksaan pada payudara kanan dengan menggunakan keempat jari kiri. Kemudian ulangi perabaan seperti poin 3 tetapi dalam posisi berdiri. Untuk memudahkan bisa dilakukan sambil mandi saat membalur tubuh dengan sabun. Jadi bisa dilakukan pada sambil mandi sambil dilakukan perabaan secara terus-menerus atau bergantian. Lakukan terus secara berurutan. Lakukan sambil mandi saat membalur tubuh dengan sabun. Jadi bisa dilakukan pada sambil mandi sambil dilakukan perabaan secara terus-menerus atau bergantian. Lakukan terus secara berurutan. Ya. Lakukan terus secara berurutan sampai seluruh bagian payudara diperiksa. Untuk memudahkan gerakan, boleh menggunakan lotion atau sabun. Jadi pada saat mandi menggunakan sabun, bisa kita lakukan perabaan. Kemudian gerakan memutar boleh juga dilakukan mulai dari puting susu melingkar semakin lebar ke arah tepi payudara atau secara vertikal ke atas dan ke bawah mulai dari tepi paling kiri sehingga ke tepi paling kanan. Yang penting seluruh area payudara harus tuntas teraba, tak ada yang terlewatkan. Kemudian perlu diperhatikan bahwa masing-masing gerakan memutar harus dilakukan dengan kekuatan tekanan yang berbeda. Setidaknya dengan 3 macam tekanan. Seperti yang pertama tadi, mulai dari tekanan ringan, tekanan sedang sampai tekanan berat. Tekanan berat atau cukup kuat. Lanjut. Dekat dengan tulang iga. Setelah selesai dengan payudara kiri, pindah posisi bantal ke lengan. Lakukan pemeriksaan pada payudara kanan dengan menggunakan keempat jari tangan kiri. Kemudian ulangi perabaan seperti poin 3. Jadi kembali dilakukan. Setelah melakukan pemeriksaan payudara kiri, lakukan kembali pada pemeriksaan payudara kanan. Untuk memudahkan bisa menggunakan body lotion atau sabun. Kemudian yang keempat, meraba ketiak. Setelah itu raba ketiak dan area di sekitar payudara untuk mengetahui adanya benjolan yang diduga suatu anak sebab kanker. Bila dalam pemeriksaan payudara sendiri Anda menemukan suatu kelainan, misalnya benjolan sekecil apapun, segera periksa ke dokter, jangan takut dan jangan ditunda lagi. Karena kanker payudara yang ditemukan pada tahap dini dan ditangani secara benar dapat sembuh secara tuntas. Itulah tadi penyampaian dari kami terkait dengan pemeriksaan dini penanganan kanker payudara. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Di sini. Maaf Ibu, Ya, silakan. saya ingin bertanya Ibu, bagaimana Ibu jika terdapat benjolan, bagaimana penanganannya Ibu yang paling tepat? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau misalnya pada saat kita melakukan pemeriksaan 4 tahap tadi, kemudian ada benjolan, segera dan secepat mungkin hubungi dokter. Apakah di puskesmas ataukah di rumah sakit terdekat. Terus, Ya. Baik Ibu, saya ingin bertanya bagaimana ketika kita merasakan ada nyeri di area payudara tetapi tidak ada benjolan? baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya setelah dilakukan pemeriksaan terjadi nyeri, yang pertama bisa dilakukan dengan kompres hangat. Setelah diberikan kompres hangat, nyerinya tidak hilang, kemudian bisa ditangani dengan menggunakan obat
anti nyeri. Setelah melakukan atau menggunakan terapi obat anti nyeri tetap masih ada, harus konsultasi ke dokter yang bertugas di dekat. Tunggu dulu, potong ya. Untuk yang pertama, penanganan kalau mendapatkan nyeri bisa melakukan kompres hangat dengan dikompres sendiri. Kemudian yang kedua bisa menggunakan terapi obat anti nyeri. Kemudian kalau tidak tertangani atau masih dirasakan nyeri itu, silakan konsultasi ke dokter terdekat. Baiklah, itu tadi promosi keperawatan maternitas yang kami berikan dari kami sendiri, dosen maternitas. Saya atas nama Suhartati dan saya Nadia. Di sini kami telah melakukan promosi kesehatan, promosi keperawatan maternitas dengan judul deteksi dini kanker payudara. Terima kasih atas apa yang kami berikan, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.